Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita berjumpa kembali dalam seri pelajaran Alkitab tentang 10 perintah Allah. Dan pada saat ini kita sampai pada bagian 7 atau perintah yang ketujuh. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sebagai pendahuluan, saya menceritakan sebuah ilustrasi. Suatu saat, ada keluarga yang cukup kaya, yang hidup di perkotaan, dan memiliki seorang anak kecil. Seringkali, anak kecil ini mendengar tentang istilah orang miskin, kemiskinan, dan sebagainya. Oleh karena itu, anak kecil ini mengatakan kepada orang tuanya, "Papa, seperti apa sih orang miskin itu? Saya kok nggak pernah tahu orang miskin itu seperti apa." Akhirnya papanya katakan, "Kamu boleh tinggal di rumah bibi itu untuk beberapa hari, supaya kamu tahu betapa susahnya hidup sebagai orang miskin." Kemudian, pada waktu liburan, anak itu pun memutuskan untuk tinggal hanya beberapa hari di rumah bibi yang membantu di rumahnya. Akhirnya, setelah sekitar 2 sampai 3 hari, pulanglah anak itu dan terjadilah percakapan antara papa dan anak tersebut. Kemudian, papa itu katakan, "Apakah kamu sudah melihat orang miskin?" Kemudian anak itu menjawab, "Saya sudah melihat orang miskin." "Bagaimana pendapatmu, anakku, orang miskin itu? Susah kan?" Kemudian anak itu dengan lancar menjawab, "Kita punya satu anjing, Papa. Satu anjing yang menjaga rumah. Saya lihat mereka punya 4 anjing untuk berburu." Kemudian anak itu melanjutkan, "Kita punya kolam renang kecil di taman. Tetapi saya melihat orang-orang itu, mereka punya sungai yang sangat panjang untuk berenang." Anak itu melanjutkan, "Kita punya lampu listrik. Tetapi saya melihat pada waktu malam hari, mereka punya bulan yang sangat indah dan bintang-bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya." Kemudian dia bertanya lagi, "Apalagi anakku?" Kemudian anak itu mengatakan, "Kita punya lahan kecil sekitar rumah, tapi saya melihat mereka hidup di alam yang luas. Kita punya 2 satpam, tapi tidak bisa tidur nyenyak kita ini. Saya lihat mereka saling menjaga dan selalu tidur nyenyak. Kita punya 3 pembantu, saya lihat mereka hidup saling membantu. Kita harus membeli makanan, tapi saya melihat mereka tinggal mengambil saja makanan di ladang." Kemudian anak itu mengatakan, "Sekarang saya tahu, Papa, betapa miskinnya kita ini. Dan mereka ternyata sangat kaya dan sangat bahagia." Saudaraku sekalian, itu hanya sebuah ilustrasi. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah dengan melihat kita dapat diubahkan. By beholding, we are changed. Nah, apa maksudnya? Mata, kita punya mata, adalah doorkeeper, ya, adalah penjaga atau penjaga pintu hati kita. Mata adalah pintu masuk untuk hati kita. Apa yang dilihat oleh mata akan mempengaruhi hati dan akan mempengaruhi seluruh pemikiran kita. Jika mata melihat perkara yang baik, maka pikiran kita akan memikirkan hal-hal yang baik. Jika mata kita suka melihat hal-hal yang tidak baik, akan menenun pikiran kita hal-hal yang tidak baik. Kita lihat, mata adalah jendela bagi jiwa. Mata adalah penjaga pintu bagi hati. Di dalam Matius pasal 6 ayat 22 dikatakan sebagai berikut. Matius 6 ayat 22, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu." Ayat 23, "Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu." Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu.
Kita lihat, mata betul-betul sangat menentukan kehidupan kita. Karena dari mata akan dibawa ke hati, ke pikiran, dan pada akhirnya menjadi sebuah tindakan. Kalau begitu, apa hubungannya dengan Keluaran 20 ayat 14? Perintah yang ketujuh sangat singkat, yaitu jangan berzina. Apa hubungannya mata dengan perzinahan? Nah, saudaraku sekalian, di dalam Matius pasal 5 ayat 28, Matius 5 ayat 28, Yesus berkata demikian, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Seringkali orang berkata, hukum perjanjian lama, 10 perintah di kitab Keluaran pasal 20, sudah diganti oleh hukumnya Yesus. Yesus telah merubahnya dengan hukum kasih. Yesus telah merubahnya dengan hukum yang dapat dilakukan. Yesus sudah merubahnya dengan hukum yang mudah untuk dilaksanakan, yang sanggup ditanggung oleh siapapun. Tetapi dari ayat ini, kita justru melihat bahwa sebenarnya hukum di perjanjian lama, 10 perintah, itu tidak lebih berat dibandingkan dengan hukum yang diberikan oleh Yesus. Dan kita tahu di pelajaran pertama, Yesus tidak pernah merubah 10 hukum itu. Tetapi Yesus mempraktekkan bagaimana hidup menurut perintah itu, tidak melanggar perintah itu. Yesus hidup untuk memberikan penjelasan secara lebih terperinci apa makna dari hukum tersebut. Ketika kita berbicara tentang hukum yang ketujuh atau perintah yang ketujuh, sangat sederhana. Jangan berzina. Apakah Yesus mempermudah atau memperingan perintah itu ketika dia hidup di dunia ini, sehingga dia memberikan perintah yang lebih ringan kepada kita? Ternyata tidak. Justru kehidupan Yesus memberi penjelasan terhadap pemeliharaan hukum. Itulah sebabnya ketika di perjanjian lama, Tuhan berfirman, jangan berzina. Maka di perjanjian baru, Yesus menjelaskannya. Salah satu bentuk perzinahan, salah satu bentuk pelanggaran perintah yang ketujuh adalah setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia dalam hatinya. Kalau begitu, mana lebih berat? Hukum perjanjian lama di Keluaran 20 atau hukum Kristus di perjanjian baru? Ya. Sebenarnya kalau kita mau dengan jujur, maka apa yang dijelaskan oleh Yesus adalah semakin berat. Ya. Kenapa? Karena Yesus masuk ke akarnya. Yesus masuk ke penjelasannya yang lebih terperinci. Memandang wanita, memandang lain jenis, dan menginginkannya sudah berzina di dalam hati. Tapi apa maksudnya ini? Saudara sekalian, kita akan melihat dengan lebih jelas lagi. Apa maksud dengan memandang perempuan serta menginginkannya sudah dianggap berzina? Kita akan melihat kata yang dipakai untuk kata memandang itu berasal dari kata Yunani yaitu blepo. Blepo. Ini bukan asal memandang, sekilas memandang, atau tidak sengaja memandang. Jadi, kata blepo dalam bahasa Yunani tidak sekilas memandang, atau tidak sengaja memandang. Tetapi ini adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, present active participle, yang artinya terus-menerus melakukannya. Ya, seseorang yang memandang dan terus-menerus melakukannya, disengaja, berulang-ulang, dengan satu tujuan, memenuhi keinginan jahat dalam hatinya. Sekarang kita lihat, mengapa Yesus mengatakan bahwa memandang perempuan dan menginginkannya itu berzina. Karena ada maksud jahat dari dalam hatinya. Karena ada tujuan untuk memenuhi keinginan hatinya. Bukan hanya sekilas, ya, tetapi memandang untuk satu tujuan yang tidak baik. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan,
Sekarang, kata menginginkannya. Kata menginginkannya itu juga berasal dari kata Yunani, yaitu epitumeo. Epitumeo. Dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan strong desire. Apa itu? Keinginan yang menggebu-gebu, keinginan yang harus dipenuhi, keinginan yang tidak dapat ditahan lagi. Kalau begitu, apa maksud Matius 5 ayat 26? Ketika seseorang dengan sengaja memandang, terus-menerus berulang-ulang, untuk memenuhi keinginan yang menggebu-gebu, strong desire, untuk memenuhi keinginan yang tidak dapat ditahan lagi, maka orang itu sudah berzina di dalam hatinya. Jadi tidak hanya sekedar tahu-tahu memandang, tidak. Tetapi ada yang mendasarinya di dalam hati. Nah, saudara sekalian, kata mengingini di sini, kata epitumeo, kata strong desire ini adalah akibat dari memandang berulang-ulang. Dalam ayat ini hanya dikatakan memandang perempuan. Mungkin pada waktu itu Yesus sedang berbicara kepada laki-laki, tetapi ini juga berlaku bagi wanita. Jika wanita memandang lawan jenisnya dengan satu keinginan yang tidak dapat ditahan, strong desire, menggebu-gebu dan harus dipenuhi, maka wanita itu pun juga melakukan perzinahan di dalam hatinya. Baik, saudara sekalian, kita lihat selanjutnya. Yesus menyamakan pikiran kotor dengan perzinahan secara fisik. Jika perzinahan secara fisik adalah buah, maka melakukannya sendiri dalam pikiran itu adalah akarnya. Perzinahan secara fisik adalah hasil, sedangkan melakukan perzinahan di dalam pikiran adalah akarnya. Ya. Kalau begitu, yang menjadi masalah apa? Bukan matanya, tetapi akarnya ada di dalam hati. Ya, ada di dalam hati. Perzinahan diawali dari penglihatan mata yang diteruskan dan disimpan di dalam hati. Dan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hal ini. Tidak seorang pun bisa mengatakan, saya tidak mungkin melakukannya. Ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini bisa terjadi pada wanita, bisa terjadi pada pria, bisa terjadi pada orang-orang muda, orang tua, semuanya tidak kebal terhadap hal ini. Pikiran kotor akan menghasilkan perzinahan. Nah, di dalam Alkitab ada contoh yang ingin saya sampaikan, yaitu raja yang paling terkenal di Israel. Raja yang paling terkenang sepanjang sejarah Israel. Raja yang paling dihormati di Israel. Dia pernah melakukan perzinahan ini. Ya, di dalam kisah 13 ayat 22, kisah para rasul 13 ayat 22, dikatakan sebagai berikut. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Kita lihat, Allah menyatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatinya, orang yang melakukan segala kehendaknya. Tetapi bukan berarti Daud tidak pernah jatuh. Bukan berarti Daud kebal terhadap segala dosa. Daud pernah melakukan pelanggaran hukum yang ketujuh karena dia gagal menjaga matanya, gagal mengendalikan penglihatannya. Kita akan lihat apa yang terjadi. Mengapa orang yang berkenan di hadapan Allah ini, orang yang sangat dihormati di Israel ini, raja yang paling terkenal di Israel ini, bisa jatuh? Yang pertama, karena Daud berada di tempat yang salah. Apa maksudnya? Kita membaca di dalam 2 Samuel 11 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju perang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Kita lihat apa yang membuat Daud salah tempat. Karena seharusnya waktu itu raja-raja maju perang. Tetapi Raja Daud memilih untuk menyuruh pasukannya maju perang, seluruh orang Israel maju perang, sedangkan dia
tinggal di Yerusalem. Ya. Dia salah tempat. Harusnya dia ada di medan perang, tapi dia memilih ada di rumah. Ya. Dia salah tempat. Terus sekalian, kita pun bisa berada di tempat yang salah, mengabaikan tugas kita dengan sengaja. Kita sedang mendekati area pencobaan. Padahal dalam Matius 5 ayat 13, kita berdoa bagaimana? Jauhkanlah dari pencobaan. Ya. Tetapi ternyata saudara sekalian, ketika kita mengabaikan tugas kita dengan sengaja, kita sedang mendekati area pencobaan. Ketika Daud sedang mengabaikan tugasnya berperang dan memilih tinggal di rumah, dia mendekati area pencobaan. Kita bisa berada di tempat yang salah. Jika kita menjalankan tugas kita dengan penuh tanggung jawab, kita sedang menjauhkan diri dari pencobaan. Pilihan ada pada kita. Sekarang kita akan lihat apa yang membuat Daud jatuh. Yang kedua adalah Daud menggunakan waktu dengan cara yang salah. Apa maksudnya? 2 Samuel 11 ayat 2 dikatakan sebagai berikut. Sekali peristiwa, pada waktu petang, kita garis bawahi pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Kesalahan penggunaan waktu yang mana? Kita lihat, peristiwa itu terjadi pada waktu petang. Apa yang terjadi pada waktu petang? Daud baru bangun dari tidurnya. Seharusnya pada siang hari, pada sore hari, raja memikirkan kerajaannya, pemerintahannya, rakyatnya. Tetapi dia memilih tidur di pembaringan. Ya. Dia menggunakan waktu dengan cara yang salah. Saudara sekalian, seharusnya dia pada waktu itu menggunakan waktu untuk apa? Bisa berdoa untuk pasukannya. Ingat, pasukannya sedang bertaruh hidup dan mati dalam peperangan. Seharusnya dia bisa menggunakan waktu untuk belajar firman Allah. Seharusnya Daud bisa menggunakan waktu untuk melakukan tugas-tugas kerajaan yang lain. Tetapi Daud memilih tidur pada sore hari. Saat kita membiarkan diri malas, saat kita membiarkan diri menganggur, saudara sekalian, kita sedang membuka pintu pencobaan lebar-lebar. Padahal doa kita bagaimana? Jangan membawa kami kepada pencobaan. Yang ketiga, Daud melihat sesuatu yang salah. Di dalam 2 Samuel 11 ayat 2, bagian B, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Perempuan itu tidak salah, kenapa? Mungkin orang mengatakan salahnya kenapa perempuan itu elok. Kalau perempuan itu tidak elok, kan tidak jatuh. Ya, tidak bisa begitu. Ya. Kita lihat, Daud melihat sesuatu yang salah. Kenapa sesuatu yang salah? Karena dia melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Seharusnya kalau tahu perempuan itu sedang mandi, ya segera lari, segera menghindar. Tetapi Daud, kita lihat apa yang disampaikan Yesus tadi, memandang dengan sengaja, ulang-ulang, ya, dengan satu tujuan tertentu. Daud jatuh karena dia memandang dengan sengaja seorang perempuan yang sedang mandi. Daud melihat sesuatu yang salah. Saudara sekalian, ada Batseba di mana-mana. Ada perempuan mandi yang dilihat Daud di mana-mana. Ketika kita seorang diri, ada Batseba di mana-mana. Di televisi, di internet, di buku-buku, di film-film, di tempat hiburan, di gedung bioskop, di senyuman orang-orang yang tidak kita kenal. Ada Batseba di sana. Ketika itu kita lihat dan terus dilihat terus-menerus. Akhirnya akar dari perzinahan akan muncul di dalam hati. Keinginan di dalam hati. Itulah yang disebut oleh Yesus dengan perzinahan dalam hati. Yang keempat, mengapa Daud jatuh dalam pelanggaran perintah yang ketujuh?
Daud mempunyai rencana yang salah. Apa rencana Daud yang salah? 2 Samuel 11 ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang itu bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Bathsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Jadi setelah Daud melihat Bathsheba mandi, dia mencari info siapa wanita itu. Ya. Dan sekalian yang terkasih dalam Tuhan, apa rencananya yang salah? Sudah tahu itu bukan istrinya, sudah tahu itu orang lain, ya, justru Daud mencari info tentang orang itu, tentang perempuan itu. Itu rencana yang salah. Berarti di hati Daud sudah ada sesuatu yang salah. Daud sudah bersinah dalam hati, bahkan sebelum Bathsheba mengetahuinya. Daud sudah mengingini istri Uria sejak pandangan pertama. Dia mencari informasi tentang wanita itu. Daud mencari dalih dalam hatinya. Aku sendiri kok. Dia juga sudah lama sendiri, ditinggal suaminya perang. Mungkin pernikahanku tidak bahagia kok. Tidak seorang pun yang akan tahu. Aku kan seorang raja. Aku kan bisa mengatur strategi. Kita lihat, saudara sekalian, Daud mulai mencari dalih di dalam hatinya. Yang kelima, Daud melakukan perkara yang salah. Apa perkara yang salah yang dilakukan Daud? 2 Samuel 11 ayat 4. Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Setelah rencananya yang salah tidak segera disadari, maka dia melakukan perkara yang salah. Istri orang itu, istri Uria itu, dipanggilnya ke istana. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Daud terjebak dalam dosa perzinahan. Daud sudah tahu bahwa Bathsheba adalah istri Uria yang sedang perang untuknya. Daud sudah tahu bahwa berzinah itu dosa. Daud sudah tahu bahwa dia tidak boleh melakukan perbuatan itu. Dan sekalian, Yakobus 1 ayat 14, Yakobus 1 ayat 14 memberikan keterangan kepada kita. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi, dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan 100% Bathsheba. Kenapa? Karena keinginan itu timbul di hatinya Daud. Orang bisa mengatakan, kenapa Bathsheba mandi? Yaitu hanya dia, kan di rumahnya sendiri. Tetapi ketika Daud melihat orang mandi, kemudian terus-menerus memandang, muncul dalam keinginan dalam hatinya, kemudian melakukan rencananya itu dengan sebuah perbuatan yang melanggar dosa. Keinginan dalam hati Daud menyeret dia ke dalam dosa. Yakobus 1 ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ketika Daud terjebak dalam dosa perzinahan, dia ada di bawah hukum. Dia sedang melanggar perintah Allah. Dia sedang melanggar hukum Allah. Dosa yang tidak segera disadari akan melahirkan maut. Sekarang, saudara sekalian, ya, coba kita perhatikan pelanggaran hukum yang dilakukan pada waktu dia melanggar perintah yang ketujuh. Daud melihat yang seharusnya tidak dia lihat. Akhirnya, Daud mengingini istri orang lain, melanggar perintah ke-10. Dia mencuri Bathsheba dari Uria. Perintah yang ke-8 dilanggarnya. Dia berzinah dengan Bathsheba, jelas melanggar perintah ke-7. Dia berdusta kepada Uria. Dia melanggar perintah ke-9. Dia membunuh Uria pada akhirnya, melanggar perintah ke-6. Dia mempermalukan orang tuanya, melanggar perintah yang ke-5. Dia tidak menghormati Tuhan Allahnya melalui perzinahan yang dia lakukan, melanggar perintah pertama sampai ke-4. Saudara sekalian, kita lihat hanya pelanggaran perintah ke-7,
Daud sudah melanggar seluruh perintah Allah itu. Dan itu berlaku pada perintah-perintah yang lain. Kita melanggar perintah yang kelima, kita melanggar seluruh perintah yang lain. Kita melanggar perintah yang ke-8, kita bisa melanggar seluruh perintah dalam 10 hukum itu. Karena 10 perintah adalah satu kesatuan. Melanggar satu, melanggar semuanya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya dalam Matius 5 ayat 29, Yesus mengatakan demikian. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cukilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Gara-gara mata, seluruh tubuh akan binasa. Gara-gara tangan, seluruh tubuh akan binasa. Gara-gara telinga, seluruh tubuh akan binasa. Kalau begitu apa maksudnya? Mata kanan dicukil dan dibuang. Di satu kesempatan yang lain, di ayat yang lain, tangan kanan menyesatkan, potong dan dibuang. Apa maksudnya? Apakah Yesus berkata benar-benar secara harafiah agar mata kita dicukil dan dibuang? Apa Yesus sedang berbicara secara harafiah untuk memotong tangan? Masalah perzinahan bukanlah masalah mata, tetapi masalah yang berawal dari mata, kemudian diputuskan di dalam hati. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, bukan? Ya. Siapa yang bisa melarang? Hei burung, jangan terbang di atasku. Agak ke sana saja, tidak bisa. Tetapi kita bisa melarang burung-burung itu membuat sarang di atas kepala kita. Apa artinya? Kita tidak bisa melarang orang melakukan apapun di sekitar kita. Tetapi kita bisa melarang orang itu mengganggu pikiran kita. Kita bisa mengendalikan pikiran kita dari apa yang kita pandang. Kalau gitu apa maksudnya? Mencukil mata dan buanglah. Perhatikanlah bahwa yang disebutkan Yesus hanya mata kanan dan tangan kanan. Kalau gitu bagaimana dengan mata kiri dan tangan kiri? Apakah kalau yang melihat tangan kiri, maka tidak perlu dicukil dan dibuang? Ataukah kalau yang berbuat salah, yang kita gunakan untuk berbuat salah, tangan kiri, maka tidak perlu dipotong dan dibuang? Kalau gitu nggak adil dong. Kenapa hanya kanan? Saudara sekalian, Yesus memiliki maksud yang sangat dalam. Ya? Apa maksudnya? Kata kanan, termasuk mata kanan dan juga tangan kanan, dalam ayat 29 dan 30 Matius pasal 5, bagi orang Yahudi, itu adalah kanan itu istilah untuk nilai tertinggi. Sesuatu yang terpenting, sesuatu yang terutama, sesuatu yang mewakili semuanya. Jika ada hal terpenting, keinginan terbesar dalam hidup menghalangi masuk surga, buanglah itu. Jika ada hal-hal yang kita anggap penting, tetapi menghalangi masuk surga, itu dianggap kanan dalam istilah orang Yahudi. Buanglah itu. Yesus ingin agar kita mengutamakan Tuhan, sehingga semua yang ada di dunia ini tidak akan membawa kita terhalang masuk surga. Saudara sekalian, apakah yang harus kita lakukan kalau begitu? Kalau semua orang begitu mudah jatuh dalam dosa perzinahan ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau mata kita begitu sulit dikendalikan, apa yang harus kita lakukan? Ingat, ada masalah yang justru utama dalam hidup kita. Bukan matanya, bukan tangannya, bukan kaki yang menendang, bukan tangan yang memukul, tetapi adalah masalah hati. Oleh karena itu, di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan sebagai berikut. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Apa artinya? Jaga matamu dengan segala kewaspadaan. Jaga tanganmu dengan segala kewaspadaan. Jaga telingamu dengan segala kewaspadaan. Jaga kakimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa?
Karena semua dikendalikan di hati. Semua dikendalikan dari pikiran. Karena dari hati, dari pikiranlah terpancar kehidupan. Maka kita harus menjaganya melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui semua indera yang ada pada kita. Mazmur 51 ayat 10 dikatakan sebagai berikut. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ketika hati kita diserahkan kepada Tuhan, ketika hati kita ditahirkan oleh Yesus, mata kita akan dapat dikendalikan dengan baik. Tangan kita akan dapat dikendalikan dengan baik. Telinga kita akan dapat dikendalikan dengan baik. Mulut kita, lidah kita akan dapat dikendalikan dengan baik. Saudara sekalian, perintah yang ke-7 sederhana ketika kita dengar. Jangan berzina. Tetapi ketika dijelaskan oleh Yesus, menjadi begitu terperinci, termasuk ketika kita memandang lawan jenis dan menginginkannya, kita sudah berzina. Yesus tidak merubah 10 perintah. Hukum yang baru yang Yesus sampaikan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, tidak dapat kita mengerti dengan jelas kalau tidak dijelaskan dengan 10 perintah. Perintah yang pertama dan yang keempat menjelaskan bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Perintah yang kelima sampai ke-10 memberikan satu penjabaran kepada kita bagaimana kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Karena tidak ada yang kebal terhadap pelanggaran perintah ke-7. Satu-satunya cara adalah mari kita menyerahkan hati kepada Tuhan. Mari kita serahkan hati kepada Yesus agar ditahirkan, agar diperbarui, dan kita tidak akan melanggar perintah yang ke-7. Semoga pelajaran singkat pada saat ini boleh menolong kita untuk semakin setia. Tidak membenci perintah Allah, tetapi mengasihinya. Karena itu membentengi kita supaya tidak jatuh dalam dosa. Ingat, 10 perintah tidak menyelamatkan. Tetapi 10 perintah diberikan untuk menjaga kita tetap selamat. Salah satunya adalah agar kita tidak berzinah dalam pikiran, agar kita tidak jatuh dalam pelanggaran perzinahan ini, baik dalam pemikiran maupun dalam praktek kehidupan yang sehari-hari. Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan ingin hidup kita tahir, Tuhan ingin hidup kita suci, Tuhan ingin hidup kita kudus, agar kita layak untuk kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami boleh mengambil waktu untuk mempelajari perintah yang ke-7. Bagaimana kami harus menjaga hati kami, bagaimana kami harus menjaga pikiran kami, agar mata kami tetap terfokus pada Tuhan, agar mulut kami terfokus pada Tuhan, agar pendengaran kami terfokus pada Tuhan. Kami rindu agar Tuhan menolong kami, menjaga hati kami, mentahirkan hati kami, agar kami boleh bertumbuh dalam kehidupan kami ini, semakin layak dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Jika selama ini kami memiliki hal yang salah dalam hati kami, dalam menggunakan mata kami, ampuni kami ya Bapa, agar kami boleh hidup baru, boleh menjaga mata kami dengan menjaga hati yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, agar kami tidak melanggar perintah-Mu, tetapi kami boleh mengasihi perintah-Mu untuk menjadikan kami tetap setia di dalam Tuhan. Ampuni kami persembahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.